kita punya banyak alasan kenapa harus dipilih sebagai destinasi leisure ya, untuk staycation ataupun yang lagi healing gitu ya kan. Healing. Jadi kalau siang aja udah agak-agak romantis begini nih ambience-nya. Kebayang nggak kalau sore malam dinner, kan? Apalagi dengan ini moonlight betul. dengan setup romantis yang itu istri atau pasangan bisa kelepek-kelepek. Ini romantic dinner ini tempat paling cetar membahana badai kalau bahasa anak sekarang ya. Jumpa lagi bersama podcast iNews Serpong. Tidak terasa kita sudah yang keempat ya serinya, dan sekarang kita berada di Hotel Pranaya Boutique Hotel Serpong. Dan kondisi sekarang ini cerah di sini, semuanya lagi senang ya. Bisnis kayaknya sudah mulai sergap nih ke hotel-hotel, dan tentunya melihat GM-nya juga udah mulai senyum-senyum manis ngeliatin bisnis. Untuk lebih detail, di sebelah saya sudah ada Pak Bustamar Koto, General Manager dari Hotel Pranaya Boutique Hotel. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bro. Apa kabar, Bro? Siap. Jadi gimana nih? Mantap. Jadi kalau ngelihat ini hotelnya semakin cetar aja terakhir-terakhir ini ya. Tapi di tangan Pak Bro Bustamar ini berbeda nih hotelnya. Kira-kira kita ngobrol ya, kita ngobrol, Bro bisa cerita kira-kira apa sih yang membuat berbeda dengan hotel-hotel yang lain, terutama hotel ini kenapa sih bernama Pranaya Boutique Hotel. Yang berikut ya kira-kira kenapa menjadi logo itu yang diambil, dan dia punya lokasi kenapa juga ada di sini, kenapa nggak di sebelah sana gitu kan? Baik, Pranaya Boutique Hotel ya, itu kan berasal dari kata pranaya ya. Pranaya itu sendiri sebenarnya artinya adalah love, friendly, intimacy, ya kan, peacefulness, ya kan? Nah, jadi kalau by definisi Pranaya itu artinya adalah Hotel Pranaya Boutique Hotel yang penuh dengan cinta, persahabatan, ya kan, keakraban, yang menawarkan kenyamanan kepada tamu-tamunya. Jadi lebih kurang seperti itu. Itu ya. Mas, dari unique selling point-nya kira-kira apa nih? Nah, setiap hotel itu tentu mempunyai unique selling point tersendiri ya. Kita gali unique selling point kita apa. Pranaya pertama dari namanya aja udah jelas ya, straightforward. Kita Pranaya Boutique Hotel, artinya butik itulah unicity kita. Kita berbeda, ya. We are non-standardized hotel, seperti hotel kebanyakan yang lebih fokus kepada misalnya, kamarnya harus sizingnya begini, produknya harus begini dan begitu, ada standar-standar tertentu. Kami mempunyai itu konsep yang berbeda dalam rangka memberikan experience yang berbeda kepada tamu, baik itu dari sisi produk maupun dari sisi pelayanan kepada tamu kami gitu. Nah, dari sisi lokasi sendiri ya, Pranaya Boutique Hotel kita kan berada di benar-benar senternya BSD nih. Tengah-tengah bisnis ya. Deket banget kan, jalan kaki beberapa langkah udah sampai ke Mall Teras Kota. Ya, dari sini kita bisa ngelihat nih gitu ya. Dan di surrounding kita itu banyak sekali komersial district, dan as a matter of fact malah kita berada di komersial district ya. Ada banyak bank-bank nasional ya, termasuk juga kita surrounded by so many, banyak sekali destinasi kuliner yang lagi ngetop nih ya di Serpong ini. Dan juga banyak sekali destinasi wisata baru yang ada di Serpong, termasuk juga hotel, restoran, tempat bermain, amusement center, dan lain-lain. Nah, dari sisi bisnis sendiri banyak sekali kan.
major company, perusahaan-perusahaan besar yang tadinya berkantor di Jakarta, mereka memindahkan kantornya di daerah Serpong. Serpong, betul. Jadi lokasinya udah luar biasa gitu. Jadi pemilihan lokasi itu berdasarkan dari supporting bisnis yang ada di sekitar dan juga bisnis-bisnis korporasi yang ada di daerah ini ya. Betul. Jadi ketika suatu hotel itu berdiri tentunya dilakukan visibility study ya bro ya, gitu. Nah visibility study itu tentu juga di sana dilihat current situationnya, current business situationnya bagaimana, current marketnya. Nah juga dilihat forecastnya dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan ini perkembangan lokasinya bagaimana gitu ya kan. Grow ya. Exactly, grow-nya bagaimana, what kind of market yang akan ada di sini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang gitu. Nah, Serpong ini dari awal sudah diprediksi bahwasanya ini akan menjadi salah satu lokasi yang sangat vibrant, ya kan? Dimana kita sudah lihat sendiri banyak sekali orang-orang Jakarta bahkan yang ketika misalnya malam mingguannya ke Serpong, ya. Udah nggak perlu lagi. Mereka udah malas di Jakarta, udah terlalu sumpek, ya, udah terlalu trafficnya udah kebanyakan. Mereka pengen sesuatu yang convert ya. Kalau bisa dapat di Serpong sini, kenapa mesti ke sana ya? Exactly. Betul. Exactly. Jadi kalau kita ngelihat lifestyle juga ada di sini, bisnis juga ada di sini, gitu ya. Nah dari semua ini tentunya kan nggak semuanya yang ditangkap ya. Kira-kira apa bro yang ditangkap nih dari semua, yang menjadi ciri khas tamu-tamu di sini? Iya. Yang namanya market itu kan sayang ya kalau kita sia-siakan. The market is there. Betul. Tinggal kita bagaimana melihat potensi market mana yang paling visible, ya, yang akan kita tangkap, betul. Ya, sebagai basis bisnis kita, kan gitu ya. Nah, Pranaya Boutique Hotel sendiri itu kita menjaga balance antara leisure dan bisnis. Wow. Ya. Jadi secara bisnis kita marketnya dapat, secara leisure juga kita punya banyak alasan kenapa harus dipilih sebagai destinasi leisure ya, untuk staycation ataupun yang lagi healing gitu ya kan. Healing. Itu. Pemirsa kalau mau healing nggak usah jauh-jauh ya. Catat namanya Pak Bustamar. Nah, makanya pemilihan lokasi kita yang beda ya dari podcast Inews podcast sebelumnya, di mana sebelumnya mungkin indoor, sekarang kita outdoor ya, ini untuk menawarkan sesuatu ambience dan experience yang berbeda. Bener. Kalau orang bilang rooftop gitu ya. Nah, begitu. Ini sudah ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana. Kira-kira bisa buat apa aja nih di sini, bro? Selain acara-acara, cocoknya nih di sini ya terutama ya. Kalau area ini khususnya, ini memang area yang kita targetkan dan peruntukan untuk social activities. Social activities. Social activities seperti apa? Romantic dinner. Wow. Ya. Nah, ini romantic dinner ya. Ini tempat paling cetar membahana badai kalau bahasa anak sekarang ya. Waduh, itu harus dicatat. Ya. Nah, jadi kalau siang aja udah agak-agak romantis begini nih ambience-nya. Kebayang nggak kalau sore, malam, dinner, kan? Apalagi dengan ini moonlight. Aduh, dengan setup romantis yang itu istri atau pasangan bisa kelepek-kelepek. Waduh. Jadi this is a perfect place untuk pampering your beautiful one untuk enjoy the romantic ambience di sini. Nah, selain itu kira-kira apa lagi nih untuk yang besar-besar? Yang sudah kita lakukan ya dan menjadi demand yang cukup banyak ya bagi market di sini. Ini barbecue party. Barbecue party. Jadi kita juga bisa bikin barbecue yang terkonsep tematik. Ya kan? Jadi dan tidak menargetkan atau membatasi jumlah orang. Jadi kalau memang misalnya ada group of people, ya komunitas misalnya ya, komunitas sepeda, komunitas ibu-ibu PKK dan lain-lain. Oh, saya cuma 15 orang, nggak masalah. Kita bisa create small banquet, small barbecue party yang punya tema yang disesuaikan dengan keinginan tamu. Contoh misalnya, tailor made lah ya. Ya, bro misalnya pengen, wah saya pengen barbecue party,
tapi nanti misalnya waitressnya harus kayak Nan misalnya. Itu kita terbuka seperti itu. Kayaknya udah out of the box, apa boxnya udah ditendang keluar kira-kira. Ya, I don't see any box bro. Is there any box? No box. No box. Jadi zaman sekarang itu bukan out of the box lagi. What box? What box? Baik. Jadi banyak banget ya acara yang bisa diadakan di sini. Jadi bukan yang monoton seperti korporasi saja, tapi mau barbecue, mau candlelight dinner, any activity bisa dilakukan di Pranaya Boutique Hotel ini. Betul. Dan kalau melihat lagi kira-kira porsi bisnis nih, porsi bisnis dari semuanya itu ada yang leisure, ada korporasi, ada garment. Kira-kira porsi yang mana sih yang kerjanya dikit tapi dapatnya banyak nih? Kalau kerjanya dikit dapatnya banyak, sementara ini masih leisure. Leisure ya? Leisure, karena strategic locationnya kita. Oke. Ya jadi ibaratnya duduk tidur aja tamu datang gitu ya kan. Nah itu di leisure. Di leisure. Khususnya individual bisnis ya, tamu-tamu yang datang hanya sekedar ya tadi staycation, healing gitu ya kan. Nah itu paling banyak selama ini ya kontribusinya. Namun ke depan tentunya saya melihat bahwasanya harus ada keseimbangan market mix untuk sustainability of the business agar performa daripada perusahaan itu akan konsisten dan stabil seterusnya ya. Langgeng ya. Betul. Jadi kita kan tidak bisa mengandalkan kepada satu segmen. Betul. Jadi kita juga harus menjaga balance-nya. Nah, target kami adalah dari sisi MICE ya, baik itu dari corporate MICE ataupun dari government MICE. Ya, dibanding leisure itu harus ada keseimbangan lebih kurang 50-50. Ya, 50% dari leisure dan 50% dari corporate and government activities. Sehingga ketika government dan corporate activities misalnya berkurang, leisure bisa support. Begitu juga ketika leisure slow, corporate dan government activities bisa support. Maunya sih jangan berkurang, maunya dua-duanya jalan sehingga bertumbuh, ini hotel 100% terus gitu. Amin. Itu kan harapan kita gitu. Betul. Nah, kita lihat nih bisnis sudah post pandemic. Teman-teman sudah bilang wah hotelnya penuh semua nih. Jadi bingung nyari hotel sekarang. Pranaya sendiri gimana, bro? Dan apa strateginya untuk memenangkan kompetisi yang ada ini? Jadi pertama memang pandemik sudah mulai landai ya. Jadi gairah bisnis sudah mulai semakin baik. Itu terlihat dari capaian performa hotel-hotel juga udah semakin okupansinya semakin jauh lebih baik ya. Selama 2022 ini itu peaknya kemarin tuh Juni memang semua hotel perform really well ya kita lihat. Juli dan Desember itu sudah mulai trennya kalau kata Pak Jokowi itu meroket. Betul. Ya kan? Jadi grafiknya udah akan selalu naik gitu. Dan memang terasa ya. Dan terasa. Dan itu kita antisipasi dengan mempersiapkan aset kita. Aset kita dalam hal ini di Pranaya asetnya apa? Yang pertama tentu dari tangible produknya kita, dari facilities, kita tingkatkan produknya, kamarnya kita bagusin, kebersihannya kita tingkatkan, ya kan? Nah, maupun juga intangible tadi secara service kita train people kita lebih baik lagi, ya kan? Yang namanya kita di hospitality business kan, being hospitable is a must, ya kan? Yang namanya karyawan hotel tersenyum adalah kewajiban. Betul. Jadi yang tidak bisa tersenyum nggak bisa kerja di dunia perhotelan. Nggak bisa masuk ke industri perhotelan. Betul. Interesting sekali, bro. Banyak yang kita dapat hari ini. Tapi jangan dihumbar dulu, jangan dikeluarin dulu, nanti kita lanjut yang berikut ya. Siap. Luar biasa, bro. Tadi kita panjang banget ya ngobrol ya. Bisnis ini ternyata kalau dilihat nggak ada ininya, nggak ada habisnya. Tapi yang sekarang nih kita mau lihat nih. Siapa sih orang di belakang sebagai nakoda? Siapa daripada nakoda
Pranaya Boutique Hotel ini. Iya, iya. Kita lihat Bro ini menjalankan hotel di sini, kira-kira punya strategi apa, dan di industri sudah jalan berapa tahun nih kira-kira, dan mau sampai kapan menjadi hotelier? Ya, itu pertanyaan yang unik itu. Iya, ya. iya, iya. Sebagai hotelier ya, Ya. aku tuh mulai dari tahun 1998 Ya. ya, 1998 baru mulai mengenal inilah ya, hotel ya, Ya, pariwisata pariwisata. dari tahun 95 sampai 98 tamat. Ya. Terus mulai berkarir di awal-awal itu di daerah Bintan sana. Oke. Bintan Lagoon Resort, ya. Itu area isolated area, Ya. tapi eksklusif, ya, karena tidak bisa diakses oleh publik. Jadi kalau masuk ke sana itu memang harus Naik boat. naik boat ya. Ya. Nah itu pengalaman pertama. So far sudah mungkin bekerja lebih kurang 18 hotel, Ya, ya, ya. ya, across the Nusantara lah mungkin ya, dari Aceh sampai Kalimantan. Kelilingnya sana. banyak ini ya? Kelilingnya udah banyak banget, bahkan untuk Tangerang aja ini udah kali kedua. Ya, balik lagi ya. Balik lagi dulu tahun 2014 sempat Betul. nyempil di sini sebentar ya kan. Nah sekarang balik lagi ke Tangerang. Mau sampai kapan nih? Sampai kapan? Itu pertanyaan yang sulit dijawab, Ya. karena kalau kita bicara tentang passion, ya, Ya, passion ini kan kadang nggak nggak ada finishnya. ada finishnya, ya kan? Ya. Sampai the leg still kicking, Ya. ya kan? We are going to moving gitu ya kan. Jadi sampai ini aja, sampai fisik, baik itu fisik ataupun pikiran kita Ya. sudah tidak mampu, Ya. mungkin baru kita retire. Oke. Nah, untuk bawa bisnis ini, kira-kira di luar dari aktivitas punya kegiatan lain apa? Senangnya ngapain? Iya. Saya tuh tipikal yang suka aktivitas ya. Ya. Baik itu aktivitas fisik maupun aktivitas pikiran, ya. Suka baca juga, suka olahraga juga. Di luar itu ikut dengan organisasi seperti Bro tahu juga. Kita aktif di Indonesian Hotel General Manager Association, di mana di organisasi ini adalah organisasi para Hotel General Manager di seluruh Indonesia, di mana membernya mungkin lebih kurang sampai hari ini udah sekitar 1.000 orang ya, across di Indonesia. Dan di organisasi kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman sebagai sekjen ya. Sekjen. Ini yang GPP. periode keberapa nih jadi sekjen? Kalau sekjen ini periode kedua. Dua ya. Nah, sebelumnya wasekjen. Sangat dipercaya sama organisasi karena beliau ini salah satu GM yang brilian dan sangat aktif. Dan ada secretnya tentang Bro ini. Beliau juga, kalau kita banyak dengar gitu ya, ada celebrity chef gitu kan, ada selebriti yang macam-macam. Kita bongkar dikit. Ini dengar-dengar selebriti sosial media, tepatnya sampai ribuan, ratusan follower atau viewer gitu. Gimana coba diceritakan? Jadi salah satu skill ya, kunci kesuksesan itu adalah adaptability, Bro. Adaptability. Adaptability, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. perubahan lingkungan yang begitu cepatnya. Kita kan tahu bahwasanya yang kekal hanyalah perubahan itu sendiri. Ya, artinya perubahan akan terus berjalan. Nah, kalau kita ingin survive dan tetap ahead of our competitor, artinya we have to be adaptable terhadap perubahan. Nah, sekarang zamannya digital. Zamannya sosial media. Sosial media. Kalau kita tidak memahami digital, tidak memahami sosial media, wah bahaya. Berarti kita dinosaurus. Ditinggal ya. Ketinggalan. Jadi in order for us to catch up, ya, beradaptasi dengan era digitalisasi dan sosial media, kamu harus menjadi pelaku, praktisi. Praktisi, nyemplung lagi. Iya, nyemplung. praktisi. Nah, praktisi yang menguasai, ya. Kalau bisa yang memasteri, of course kan, gitu, expert di area itu, sehingga you can be ahead of your competitor. Nah, jadi aktivitas misalnya bersosial media, saya menyebut diri saya itu memang sosial media praktisioner. Ya, sosial media praktisioner.
Karena saya nggak begitu nyaman dengan sebutan misalnya contoh konten kreator. Iya, iya. Ya, biarkanlah konten kreator itu buat anak-anak yang lebih muda, ya kan? Nah, kita sosial media practitioner. Dengan kita bersosial media, artinya kita memahami, ya. Kalau kita pengen memahami suatu hal kan pasti kita harus nyemplung. Ya, nggak betul. mungkin kita hanya mampu di theoretical, tapi Melihat ketika dari eksekusi, pinggiran, iya. ya, betul. Ya, sebagai praktisi kita ini orang-orang yang terjun. Ya. Ya. Jadi memang benar-benar harus terjun untuk benar-benar memahami bagaimana sih sebenarnya algoritma TikTok itu berjalan, bagaimana sih algoritma reelnya di Instagram berjalan, apa sih fokus daripada IG sekarang, ya kan? Nah, misal contoh kalau kita lihat sekarang, kalau zaman dahulu IG itu lebih fokus kepada visualisasi, gambar, ya kan? Gambar, visual, semakin bagus visualnya, semakin besar kemungkinan viralnya, ya kan? Nah, kalau sekarang IG lebih fokus kepada reel, karena dia tidak mau ketinggalan dari TikTok misalnya, ya kan? Sebagai bahkan YouTube saja yang rajanya video itu ketakutan dengan TikTok, sampai mereka harus membuat video pendek, ya kan? Betul. Nah, karena mereka ketakutan dengan TikTok. Ada 3 pemain ini, ada 3 pemain, ada reel yang mereka IG beradaptasi dengan kedatangan TikTok, dan ada YouTube. Yang pemain lama dengan long long duration. Nah, mereka main di short duration juga. Nah, itu adaptability. Ya. Dan kita sebagai user, sebagai praktisi, kita harus lebih ini. Jadi semuanya ini untuk mendominasi, ya. Nah, jadi mendominasi agar tamu-tamu melihatnya produk kita gitu ya, dibanding produk-produk yang lain. Betul. Jadi kita memahami bagaimana sistem marketing sekarang ini, dan kita sebagai pemimpin hotel, ya, sebagai leader atau sebagai entrepreneurs, kita tahu bagaimana cara membuat strategi marketing yang baik, khususnya digital dan social media marketing. Begitu. Nah, ini ada pesan nih. Tadi kata-katanya adalah yang baik. Tambahin lagi. Yang beretika. Yang beretika. Betul. Gimana menurut Bro? Ya. Setuju ya, karena makanya saya tidak menyampaikan bagaimana cara membuat suatu konten yang viral misalnya. Karena viral itu bisa jadi konotasinya negatif, bisa jadi konotasinya positif. Makanya saya menggunakan kata bagaimana membuat konten atau materi promosi yang baik. Nah, itu di dalamnya udah termasuk etikanya udah ada di sana, opportunity untuk viralnya udah ada di sana. Waduh, ini buat teman-teman di luaran sana yang pengen tahu tentang dunia sosial media, bukan konten kreator ya, practitioner. Jadi beliau ini punya segala-galanya ya, very smart, aktif, juga nyemplung atau beradaptasi di dunia yang sekarang terjadi, yaitu digitalisasi. Nah, Bro, kita sudah bongkar semuanya. Dan kira-kira long term, short term yang akan dilakukan untuk diri sendiri atau dengan bisnis, kira-kira? Ya, jadi kita ini kan pekerja ya, profesional itu kan pekerja. Selain bekerja, tentu kita menyiapkan plan B ya, retirement plan kalau orang untuk bilang, pindah, tapi bahasa retirement plannya nggak enak ya. Kita pindah kuadran, kalau mengutip kata Bang Khairul gitu ya. Pindah kuadran gitu ya. Nah, jadi selama kita masih bekerja, saya selalu encourage orang-orang untuk mempersiapkan pindah kuadran tadi. Bisa jadi sebelah kaki dulu, atau bisa nyemplung dua-dua. Itu tergantung pilihan. Tapi kalau sebagai my personal advice adalah cemplungin aja dulu sebelah kaki, sampai benar-benar nanti dia sudah bisa menopang satu kaki lagi, gitu ya. Nah, itu juga yang saya lakukan sekarang. Gitu. Betul. Saya sendiri selain general manager, saya juga consider myself entrepreneurs dengan mempunyai startup business, startup business yang identikal, mirip dengan Traveloka ya, OTA seperti itu, tapi fokusnya lebih kepada MICE. Lebih mengundang tamu-tamu berbuat meeting. Boleh sebut brand nih? Silakan. Ini emang tempatnya untuk. Nah, jadi saya sebagai founder daripada OBA ya. Jadi OBA, Oscar Bravo Alpha. Nah, OBA ini adalah aplikasi yang saya ciptakan
untuk membantu hotel mendapatkan lead MICE business. Ya, jadi OBA ini bisa generate lead MICE business kepada hotel-hotel partner. OBA juga bisa ngebantu sales people. Bagaimana? Sales people ketika misalnya mereka sales call melakukan kunjungan ke kementerian. Misalnya contoh Hotel Tangerang. Ketika mereka kementerian, kan belum tentu leadnya untuk Tangerang, bisa jadi untuk Bandung, Jogja dan lain-lain. Nah selama ini kan itu terbuang effort sudah ada, waktu udah terpakai, uang udah terkeluarkan, tapi monetize-nya nggak ada. Nah zaman sekarang digitalisasi semuanya bisa dimonetize. Nah OBA mengakomodir bagaimana memonetisasi lead kamu yang terbuang tadi, tinggal dimasukkan kerjaan 1 menit, masukkan ke sistem. Hotel partner di Bandung atau di Jogja misalnya terima itu lead 5% daripada total transaksi, anggap misalnya transaksi 100 juta, 5%-nya 5 juta, kerjaan 1 menit gaji 5 juta. Very good. Nah itu untuk ngebantu orang sales. OBA juga bisa ngebantu PIC di corporate dan government. Ya biasanya kalau mau ada meeting, mereka kan telepon-telepon dulu nih. Capek nyari dulu salesnya, nelfon dulu ke hotelnya. Iya kalau salesnya ngangkat, kalau hotelnya ada salesnya, ya kan. Nah PIC di corporate dan government, mereka bisa pakai aplikasi di sini, ya. Mereka cukup memasukkan requirement-nya mereka, maka hotel partner nanti akan langsung menghubungi mereka. Bukan hanya mereka terbantu, ya, dengan tidak perlu mencari, tapi mereka yang dicari. Ya. Plus mereka dapat 5% komisi sebagai agent. Karena mencari hotel? Enggak, karena mereka memberikan lead. Jadi dalam hal ini kan mereka jadi seller. Iya, jadi seller kan. Mereka memberikan lead kepada hotel. Nah, sementara hotel sendiri itu nggak tahu bahwasanya lead itu dari mereka yang memasukkan. Gitu. Jadi makanya ini semuanya di circle ini untung semua, nggak ada yang rugi. Termasuk foundernya. Termasuk founder. Ini luar biasa ya. Jadi hari ini kita ngobrol sama GM yang komplit ya. Saya nyebut ini bingung. Profesional iya gitu kan, entrepreneur iya gitu ya, think tank gitu ya, pemikir juga komplit. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, kalau ada aktivitas, mau staycation ya, mau acara-acara, mau meeting, mau social event, kesini deh, ke Pranaya Boutique Hotel Serpong, ditanganin dengan baik karena kita melihat bahwa orang di belakang suksesnya Pranaya Boutique Hotel ini yang begitu komplit. Bro, thank you very much. Sama-sama, terima kasih banyak udah datang hari ini, bro. Siap. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi pemirsa di luar sana. Bisa-bisa besok sudah ada yang menjadi startupnya dijadiin investor. Terima kasih, hari ini sangat cerah, kita sudah ngobrol banyak. Dan sampai jumpa di podcast iNews selanjutnya. Pranaya Boutique Hotel, nyaman.